Saya sebagai ahli fikih itu saya pernah ditanya gitu orang Madura. Saya bilang kamu nggak butuh jawaban, kan butuh pengakuan kata saya. Ini dulu Pak Mahfud besar itu karena jadi menteri pertahanan kata Gus Dur. Lama-lama jadi pertahanan. Ini dulu nanya Pak Mahfud. Jadi ini relax saja. Tadi saya ini kagum sama Mbak Idris sama Habib Ahmad. Dulu itu saya punya teman Kiai Habib Ahmad. Itu saking lamanya ngempet ingin wayoh. Itu pas nikahkan santrinya bukan bilang angkat tuh kata Bikobil tuh nikah. Jadi itu tidak salah itu ribet. Terus ditanya, oh saya ini grogi baru latihan Kiai sudah salah. Ya ada Kiai yang pinter. Kemarin pas mempelainya jelek, Anda tidak keliru ya. Ternyata karena nganten putrinya itu cantik, langsung bilang mobil tuh nikah. Kalau pas jelek bener. Pengalaman pribadi. Terus ini keluarga Ganten maaf, jadi dulu Pak Hamid lahirnya di dalam ini ya Hamid. Ya Hamid lahir di sini punya abah asmane niku Abdullah bin Umar. Ya Abdullah itu punya saudara kandung itu buyut saya. Buyut saya itu rujuk paling terakhir sehingga mas-mas di sini ini kumuluhur semua sama saya. Main suruh, main apa itu. Karena saya ini mazlum terus ditetir alim sehingga mazlum itu orang paling didolimi. Jadi akhirnya Allah simpatik terus yang paling top akhirnya termasuk saya. Karena paman-paman ini dolen saja nyuruh. Saya ini kiai paling nggak suka diundang. Bukan karena saya sombong nggak diundang tuh ribet. Ngomong harus muji yang punya rumah. Di masjid ini yang namanya Masjid Al-Arifin itu ini. Ini di struktur ponaan, tapi gara-gara pengasuh tadi disebut nomor 1. Itu sepanjang sejarah. Naturalisasi. Ini kayak ini juga naturalisasi. Jadi mantu-mantu itu agak berulah. Kalau saya ini gen asli, saya punya darahnya di Umar. Terus tadi seperti yang dikatakan Pak Mahfud, ini buatan gua sebut Profesor ya Pak Mahfud, mau kersane ketok putrane tokoh Partai NU Pak Mahmud MD ya. Mahmud ya? Mahmud bautnya MD-nya Mahmudi itu nama hobi kan? Karena punya teman Mahfud yang nggak dikasih MD itu nggak hobi loh. Yang temannya nggak dipakai MD nggak hobi, yang hobi itu yang dikasih MD. Jadi ini luar biasa, abangnya dikenang sampai diletakkan terus ya. Dikira itu gelar orangnya kan, dikira gelar. Saya cerita sedikit tentang komposisi tadi yang ngarang Sholawat Badar itu Mahfud itu ya Durias ini. Namanya Ki Ali bin Mansur bin Siddiq. Ya. Kalau mbak saya kandung Fatimah binti Idrus bin Umar. Jadi mbak Idrus itu saudara kandungnya Ki Abdullah. Nama kecilnya Abdul Khalid. Dulu itu ini cerita ke mas-mas yang gak mati seneng ngaji ini buatan nyindir. Cerita mas-mas yang buatan mati seneng ngaji Bang. Dulu ketika diumum diajarkan matematika porogabik, itu di pondok sudah dikasih metode porogabik yang lebih simpel. Jadi kalau 2,5 itu di bahasa Faraid disebut rubul usyur. Karena orang Arab itu tidak suka nulis, sehingga kalau 100, 2,5-nya berapa? Disebut rubul usyur. Ditaksir dulu, 1/10-nya 100 kan 10. Nah setelah 10, rubuknya, 1/4-nya berapa? 2,5. Sehingga tanpa ditulis tahu, misalnya saya 1 miliar, 2,5-nya berapa? 1 miliar, berarti 1/10-nya 100 juta. 1/4-nya berarti 25 juta, namanya rubul usyur. Sehingga saya pernah ketemu pakar matematika dari beberapa kampus, cepet-cepetan ngitung matematika, itu kita tidak kalah. Karena saya jenis cucu Mbak Umar yang sinau, ini minder putu-putu sing rapati seneng sinau. Terus monggo kalau aturi tobat ya kersane. Karena saya ini setiap acara di sini, ini pun dikongkon pidato, tapi posisi itu dikongkon, buatan kehormatan. Gratisan tidak ada. Kemarin saya itu di hotelnya Pak Hamid, sebetulnya mau dibarengkan dengan tanggal 24. Tapi katanya Pak Mahfud milih yang rame, Pak Mahfud milih yang 26. Karena saya ini bakat wali, jadi milih yang 24 ya. Jadi sebetulnya di tradisi matematika pondok itu tidak kalah cepat. Misalnya 1/20 atau 1/10. Misalnya zakatnya zuhur itu disebut usyur au nisful usyur. Jadi kalau kita punya aset 100,
usurnya 10. Kalau nisful usur berarti 5. Nah, ketika di kampus diajarkan itu 1/20 sampai bingung, mereka mikir porogabit. Sebetulnya itu usur atau nisful usur. Lah nggih, monggo para putu niki sinau malih niki putu-putu. Aja digabus kok gratisan cocok-cocok. Niki Mas Armani nggih Mas kula, tapi ngajine gak bisa khatam kula. Makane terus DPR enggak. Biar ini enggak hafal Quran juga saat ini bener. Ya mungkin terus. Lagi dari namanya ya. Nak madlum untuk barokah Mas. Dan mau dengan Pak Mahfud. Terus di sini keluarga semua Pak Mahfud. Tadi jenengan pun ngetikan serius di sekolah bagian bujan Pak. Karena wow, bingung kalau ngadepi mas-mas balik-balik ini bingung. Ini mungkin mau itu Hasanah kedua Mas sama nih. Coba ditandangin. Mas sama. Enggak tak sama nih Mas, tenang ya Mas. Dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika, sosiologi itu juga gampang. Dulu yang diajarkan kita Pak Mahfud supaya orang punya harga diri itu mengutip Dawe Sayyidina Ali. Aksin mansik tatakun amirah. Kamu berbuat baik saja sama orang, pasti Anda bisa memimpin. Ada seorang menteri, seorang presiden, seorang apapun itu kalau sama orang yang ngutangi, ada acara menteri itu orang nggak lihat. Itu ada menteri datang, diajak sama orang yang nggak siapa-siapa. Nurut, kenapa kamu nurut? Saya punya utang orang ini. Jadi aksin mansik tatakun amirah. Terus wastagni amman sikta takun nadhira. Dan kamu tidak usah butuh orang lain, maka kamu setara. Itu kenapa para kiai-kiai yang masih megang ini ketika kenal orang kaya, kenal pejabat biasa saja, karena sekali butuh, wah masalah. Jadi wastagni amman sikta takun nadhira. Terus terakhir waqtat ila man sikta takun asira. Dan silahkan kamu butuh orang lain, maka kamu akan menjadi tawanan orang itu. Sehingga di tradisi kiai itu meskipun orang paling miskin pun itu punya harga diri karena tidak punya utang. Wastagni amman sikta takun nadhira. Kamu tidak bisa butuh orang lain, pasti kamu setara. Kalau kalian Mas Sama itu kalah, ngundang Mas, yang mbak kiai beri keren, Putu Pak Hamid. Sering neror pulau putune wali. Mbak Hamid juga mbahku paling pada walinya. Terus auto saingan mbak, ini saingan putu katanya. Ya udah saingan putu lah. Kalau nunggu ngorek siap loh Mas. Siap, ini ngorek loh. Oh udah, tereng, berarti kalah. Ini Habib Ahmad, ini kan ngorek siap nih. Rian Pak Hamid senangnya ngaji, iya sama Habib Ja'far. Sudah tak kasih sarannya biar macamnya gampang. Terus dulu itu kiai ngajarkan matematika itu gampang, jadi dikasih tahapan. Misalnya 2,5 nyebutnya rubu'ul usyur. Jadi ditaksir dulu, di 1/10 dulu, baru setelah itu ditarbek di 1/4. Sehingga ketika angka misalnya 1 miliar, ya gampang saja. 1/10-nya itu 100 juta, berarti 1/4-nya itu 25. Kemudian ya modern disebut 2,5. Jadi sebetulnya kalau kita ngaji khatam itu masalah sosial, masalah politik. Masalah politik juga sama. Saya punya kitab banyak tentang makalah-makalah politik. Itu diantaranya yang dikutip juga lagi-lagi beberapa sahabat menghentikan fakub hanlakum fi nasirtum horodon yurma. Buruk sekali kamu umat Islam ketika jadi objek sasaran. Itu dulu pernah ada seminar ekonomi saya ngisi itu. Ketika orang Islam suka haji, yang kepikiran bikin sajadah itu orang Cina. Ketika orang Islam suka umroh, itu yang bikin pakaian ihram itu orang Cina. Jadi objek. Jadi kita butuh Islam-Islam yang kedongan supaya tidak jadi objek. Dulu politik juga sama. Kiai-kiai kon milih caleg, baru itu dia kali itu orang tahu jadi aktor. Bos Indra kali terus dados Mas Arwan ini, terkenal pian, Pak. Ya ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.